Halo semuanya, kita masuk pada video yang ketiga ya. Nah, pada video yang ketiga ini kita akan belajar terkait makna kias, nilai-nilai, kemudian hubungan teks eksplanasi dengan teks novel sejarah, dan yang terakhir membuat kerangka. Nah, yang pertama itu terkait dengan makna kias. Tentu sebagian dari kalian sudah pernah atau tahu tentang apa itu makna kias. Nah, pada video ini akan dibahas bentuk makna kias, kemudian bentuk contohnya yang dikaitkan dengan kalimat yang ada di contoh teks novel sejarah. Makna kias mengandung pengandaian dan pengibaratan. Jadi bentuk maknanya yang tidak sebenarnya atau bisa diibaratkan. Ya, bentuk makna kiasnya bisa seperti pada contoh video ya. Yang pertama ada ringan tangan yang memiliki arti suka memukul, kemudian gulung tikar yang berarti bangkrut, dan meja hijau yang memiliki arti pengadilan. Itu merupakan contoh makna kias yang umum ya, yang sering kalian simak dan juga sering kalian terapkan dalam berbagai contoh teks. Nah, tadi sudah dibahas terkait contohnya. Sekarang kita kaitkan ke dalam bentuk kalimatnya. Nah, yang pertama ada dia sungguh murka, bahkan suka main tangan dengan anak-anak itu. Nah, makna kias yang ada di kalimat pertama itu contohnya ada kata main tangan atau kalau kita artikan adalah suka memukul. Selanjutnya, betapa merana si perut besar itu. Sekarang dia gulung tikar. Nah, gulung tikar tadi jelas ya artinya bangkrut. Kemudian yang ketiga, akhirnya dendam terbalaskan, mereka diseret ke meja hijau. Nah, meja hijau juga sudah jelas tadi yang memiliki arti pengadilan. Selanjutnya ada nilai-nilai di dalam novel sejarah. Nilai-nilainya apa saja? Yang pertama ada nilai budaya, kemudian moral, agama, sosial, dan juga nilai estetis. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat dari nilai budaya hingga sampai nilai estetis. Nah, pada nilai budaya ya bisa kalian simak videonya. Memiliki arti dalam kehidupan masyarakat, peradaban, dan kebudayaan. Jadi berhubungan dengan budaya bisa berarti masyarakatnya, bisa berarti kehidupan di dalam masyarakatnya. Kemudian budaya juga tidak hanya fokus ke masyarakat, tapi juga ke bagian bendanya. Jadi benda juga memiliki nilai-nilai budaya juga. Nah, contohnya bisa kalian lihat di video. Selanjutnya ada nilai moral atau etika. Nah, nilai ini memberikan bentuk nasihat atau ajaran berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Nah, secara garis besar tentu kita tidak sulit untuk memahami karena nilai moral ini berkaitan dengan perilaku, ya etika atau perilaku. Nah, contohnya bisa kalian lihat di video. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan nilai agama. Nah, nilai agama ini berkaitan dengan sisi agama, kehidupan agama, seluk-beluk agama. Nah, contohnya bisa kalian lihat. Kemudian selanjutnya ada nilai sosial. Nah, nilai sosial ini berkaitan dengan tata pergaulan antar individu masyarakat. Nah, bisa berupa sisi sosial masyarakat. Nah, ketika kita hidup dalam masyarakat, kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Nah, itu merupakan bentuk sosial kita di masyarakat.
Untuk contohnya bisa kalian lihat di video ya. Kemudian nilai yang terakhir adalah nilai estetis. Nah, nilai estetis ini berkaitan dengan sisi keindahan atau bentuk penyajian cerita. Nah, biasanya pengarang mengungkapkan sisi-sisi keindahan dalam cerita yang biasa disebutkan dalam bentuk teknik, ya, teknik keindahan. Nah, keindahan itu bisa berupa dari segi bangunannya dalam cerita, kemudian bentuk pakaiannya, atau bentuk-bentuk yang lain yang memiliki arti keindahan. Nah, itu terkait nilai estetis. Kemudian penyajian ke dalam bentuk eksplanasi. Nah, ini hubungan antara teks eksplanasi dengan novel sejarah. Secara garis besar, teks eksplanasi berisi tentang proses, ya, bisa berupa keadaan atau peristiwa, ya. Peristiwa pun bermacam-macam, bisa berupa peristiwa alam, ilmu, pengetahuan sosial dan budaya yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Nah, bisa kita ambil contoh, misalnya peristiwa tanah longsor. Itu merupakan sebuah kejadian atau keadaan atau peristiwa yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Nah, sebab longsor apa, kemudian akibatnya apa. Sedangkan kaitannya dengan teks novel sejarah, jelas ya, seperti pada video sebelumnya, menceritakan keadaan tertentu atau keadaan yang dimaksud di sini adalah keadaan masa lalu. Nah, lalu apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama menceritakan suatu keadaan tertentu yang disebabkan oleh keadaan sebelumnya. Nah, yang bedakan adalah konteks pembuatan atau konteks peristiwanya. Jika teks novel sejarah jelas ya masa lalu, kemudian teks eksplanasi tidak harus masa lalu, jadi bisa kejadian beberapa hari sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan pembangun kerangka atau menyusun kerangka. Nah, ini merupakan bagian terakhir setelah kalian pemahaman terkait identifikasi, kemudian membandingkan ya struktur, hingga sampai kita pada bagian menyusun kerangka. Pada bagian ini ya, itu sebelum kalian sampai menyusun isi, tentu harus ada peristiwa sejarahnya dulu. Nah, ketika kalian membuat cerita ya, cerita sejarah, tentu kalian harus tahu peristiwa sejarahnya dulu. Nah, dari peristiwa sejarah ini yang akan kalian nanti jadikan sebagai modal untuk mengembangkan cerita. Nah, sebelum itu kalian tentu akan mendapatkan gambaran peristiwa apa yang akan kalian kembangkan. Kemudian setelah kalian mendapat gambaran, baru nanti akan dikembangkan peristiwa dan juga arah ceritanya. Jadi dalam proses menyusun kerangkanya harus ada peristiwa yang utama ya, kemudian gambarnya juga harus dapat, dan kaitannya dengan pengembangan peristiwa dan ceritanya. Ya, jadi nanti bentuk-bentuknya bisa kalian dipahami lagi, susunan kerangkanya kurang lebih seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Sampai jumpa.